kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, apa kabar adik-adik? Tentunya sehat-sehat semua ya. Nah adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Tres mau mengingatkan untuk kita mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan jangan lupa uang persembahan. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi satu lagu dulu ya. Nah kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Haruslah Yesus Sepenuhnya. Kita ulang 2 kali ya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Lagi ya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah pembukaan kita pada hari ini. Nah untuk itu, sebelum kita masuk dalam menghadap Tuhan, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam lagu pembukaan dari Kidung Ceria 115, angkat nyanyi kegemaran. Kita ulang 2 kali. Angkat nyanyi kegemaran untuk hormat Tuhanmu, junjung tinggi kebenaran, sumber suci hidupmu. Angkat nyanyi kegemaran untuk hormat Tuhanmu, junjung tinggi kebenaran, sumber suci hidupmu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah kumpulkan kami lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya mau menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Kita ulang 2 kali ya adik-adik. Yang jaga
Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tia. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita masuk dalam firman. Nah, sebelum kita masuk dalam firman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik untuk kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, kita akan buka Alkitab kita persiapkan pembacaan kita yang terdapat pada Kisah Para Rasul kelima ayat 26 sampai 33. Hari ini Kak Tia akan dibantu membaca ayatnya oleh adik Agra. Namun Kak Tia akan mengawali di ayat 26 dan akan Kak Tia tutup di ayat 33. Oke, sudah siap semua adik-adik ya? Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut, kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman kita ya. Sebelum itu Katia mau tanya dulu, apa kabar adik-adik semua? Katia berharap adik-adik dalam kondisi yang sehat bersama mama papa dan semua keluarga ya. Oh iya, udah pada bagi rapot ya? Nah, gimana rapotnya? Katia harap juga adik-adik rapotnya semua nilainya bagus ya. Dan kita tetap harus sekolah walaupun hanya di rumah saja. Tetap semangat maksud Katia. Nah, oke. Adik-adik, sekarang Katia mau kasih tahu hari ini pembacaan kita, firman kita bercerita tentang ketaatan. Untuk itu Katia mau tanya dulu sama adik-adik. Apa sih arti taat menurut adik-adik semua? Nah, kalau sudah ada yang jawab di rumah, nah adik-adik kita dengerin dulu ya. Apa sih menurut teman-teman adik-adik tentang arti taat? Kita lihat bersama-sama ya. El, menurutmu taat itu apa? Menurutku, taat itu takut kepada orang tua. Michelle tahu nggak apa artinya taat? Taat itu patuh. Nah, itu jawaban dari teman-teman adik-adik. Sekarang kita tanya untuk mama papa. Jawaban mereka tentang taat apa ya? Kita simak ya. Jadi kalau menurut saya taat itu bisa dibilang patuh. Patuh kepada Tuhan
patuh terhadap orang tua. Dan yang kedua, setia. Kalau lagi main sama teman, tidak berbuat curang. Oke? Nah, itu jawaban mama papa kita. Sekarang kita tanya juga dong Kakak Layan Uti sekarang yang kita mau tanya. Apa sih taat menurut Kak Uti itu? Taat itu apa ya? Taat itu patuh. Patuh itu apa ya? Patuh itu nurutin semua apa yang disampaikan. Nah, itu jawaban dari teman-teman kita, dari orang tua maupun dari Kakak Layan. Bermacam-macam ya adik-adik jawabannya. Ada yang taat itu takut sama orang tua. Wah, masa adik-adik takut sama orang tua? Enggak ya. Nah, Kak Tia kasih tahu ya, taat berarti sikap patuh, setia, dan tunduk. Taat juga bisa berarti menjalankan ibadah dengan tekun. Sikap patuh dan tunduk ditujukan kepada siapa aja adik-adik? Ya, pertama kepada orang tua. Terus yang kedua kepada pemerintah. Dan ini yang paling penting. Yang ketiga kepada Tuhan Allah kita. Itu yang paling penting ya adik-adik. Nah, taat kepada Tuhan Allah berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan serta melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik. Contohnya seperti adik-adik sekarang, duduk dengan baik, mendengarkan firman dengan baik, terus bernyanyi dengan ceria. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik, taat kepada Tuhan menuntut keberanian loh dan ketegasan kita. Jadi adik-adik harus berani untuk tidak sama dengan teman-teman adik-adik. Adik-adik harus tegas, tidak mudah digoyahkan dengan keputusan untuk melakukan perintah Tuhan. Beberapa orang seringkali merasa malu loh adik-adik untuk melakukan perintah Tuhan karena malah membuat tidak sama dengan orang lain. Kamu kok bisa kayak gitu? Kenapa aku nggak boleh? Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya adik-adik. Kalau kita lagi main sama teman-teman kita yang tidak seagama dengan kita, dia kok boleh, aku kok nggak boleh gitu. Nah, akibatnya mereka juga merasa malu dan tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan Allah yang mengasihi semua orang. Adik-adik berani nggak menyatakan kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus? Harus berani ya adik-adik. Adik-adik, dalam pembacaan tadi, Petrus dan teman-temannya menunjukkan sikap yang berani loh. Para pemuka agama memanggil mereka untuk diapa adik-adik? Untuk disidang. Karena mereka telah memberitakan dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Para pemuka agama nggak suka adik-adik. Dia nggak suka karena Petrus memberitakan firman tentang Tuhan Yesus, tentang kasihnya Tuhan Yesus. Terus dia bilang gini sama Petrus sama teman-temannya. Hei, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Terus sikap apa yang ditunjukkan sama Petrus dengan teman-temannya? Mereka juga menjawab dengan tegas. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada kalian manusia. Hebat ya jawabannya adik-adik. Dia menyatakan dengan tegas bahwa dia lebih taat kepada Allah daripada orang-orang sekitarnya. Nah adik-adik, menurut Petrus dan teman-temannya, Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Siapa aja sih adik-adik? Itu adik-adik dan Kak Tia tentunya. Karena Allah telah menetapkan demikian, maka Petrus dan teman-temannya akan tetap memberitakan kasih Allah dan memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Sebagai ketaatan kita, maka kita pun menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu malu. Dan katakan kepada semua orang, Tuhan Allah mengasihi kamu. Tuhan Allah mengasihi kamu. Tuhan Allah mengasihi kita semua. Nah adik-adik, pada masa wabah saat ini, pada masa corona saat ini, kita kan nggak boleh berkumpul dengan bebas ya adik-adik. Adik-adik tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa keluar ke rumah dengan bebas. Tapi adik-adik harus ingat, kita adalah anak-anak,
yang selalu bercerita tentang kasih Allah dimanapun kita berada, supaya mereka pun tahu bahwa Allah mengasihi mereka sehingga mereka taat kepada Kristus. Nah, sampai di sini firman kita tentang ketaatan. Adik-adik, Katia harap di rumah adik-adik tetap melakukan ketaatan menurut adik-adik sendiri loh ya. Apa sih? Ya, taat beribadah, taat sama mama papa, terlebih taat kepada Tuhan Allah. Terima kasih adik-adik. Amin. Nah adik-adik, sebagai nyanyian respon, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita ulang 2 kali adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik duduk tenang, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan untuk kami, agar kami selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati sekolah kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara online. Berkati masa pertumbuhan kami juga ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kelancaran untuk pekerjaan dan usaha mereka. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang saat ini banyak sekali menghadapi cobaan. Tuhan kuatkan kami dan pulihkan kami, sertai kehidupan kami selalu ya Tuhan. Berkati juga gereja kami, Gereja Shalom, di dalam setiap pelayanan kami. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahannya nanti diisi di dalam amplop ya. Nah, jangan lupa ditulis persembahan IMPA. Nah, juga jangan lupa tanggalnya, tanggal 18 April 2021. Oke adik-adik,
kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 298, Ku dengar berkat-Mu turun. Kita ulang 2 kali. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan masih menyertai ibadah kami sampai saat ini. Dan saat ini kami juga berterima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kami di jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga majelis yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan dulu buat pelayan firman Kak Tia. Makasih Kak Tia. Ya, sama-sama. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pengutusan dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Kita ulang 2 kali ya. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun hanya di rumah saja. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Selesailah